Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sudah sekian hari, 10 hari lebih, namun kelihatan ibu bapak semua masih dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Amin. Bahkan nanti semakin tambah hari semakin lemas apa segar, semakin sehat, karena ibu bapak berusaha berpuasa dengan yang sebenar-benarnya puasa, yaitu siam, bukan hanya saum ya. Istilah saum itu kan hanya puasa tertentu, seperti puasa bicara, puasa tidak makan nasi misalnya, itu namanya saum. Walaupun saum juga bisa dalam arti umum, tetapi secara khusus di dalam Al-Quran perintah puasa itu dengan kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan saum. Sehingga dengan aturan-aturan tertentu yang sudah kita tahu, yang mudah-mudahan kita sudah meningkat, tidak hanya makan, minum, campur suami istri kita tahan, tetapi lebih meningkat lagi, yaitu kita hanya mendengar yang baik, berbicara yang baik, begitu juga melihat yang baik. Ditingkatkan lagi hati kita ikhlas ya. Hanya memikirkan Allah, memikirkan ayat-ayat Allah, supaya kita tidak terancam atau diancam atau kena ya. Di dalam surat Al-A'raf 179 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins ya. Bahwa neraka penuh dengan jin ya, dan manusia, dikarenakan ya lahum qulubun la yafqahuna biha, tidak punya hati namun tidak berusaha memahami ayat-ayat Allah. Punya hati seperti kita punya hati, namun kalau hati kita tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak berusaha mensucikan diri, maka itu akan diancam oleh dalam neraka. Begitu juga punya mata ya. Lahum ma'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak bisa untuk melihat yang baik-baik. Begitu juga punya mata, punya telinga, namun tidak digunakan dengan yang sebenarnya. Maka di bulan puasa ini kita mulai semua yang kita miliki kita gunakan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan peruntukannya, mensyukuri nikmat Allah. Apakah mata kita sudah kita gunakan maksimal? Apakah hanya untuk melihat kanan, kiri, depan, belakang? Bagaimana dengan Quran? Apakah sudah kita lihat lalu kita baca? Apakah kita sudah berusaha membacanya dengan benar? Apakah kita juga sudah berusaha untuk dibetulkan oleh saudara-saudara kita kalau kita membacanya keliru? Atau minimal kita, telinga kita, apakah kita sudah berusaha mendengar ayat-ayat Al-Quran di dalam mulai Ramadan ini ya.
Walaupun dengan hanya mendengar, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, dengarkanlah wa ansitu, dan perhatikanlah la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat. Apakah peringatan dari Al-Quran ini tidak kita laksanakan, kita amalkan? Apakah masih ada gengsi di hati kita? Adakah perasaan malu? Padahal dengan kita berkumpul, kita sama-sama membaca, kita sama-sama bahagia. Tidak ada yang saling menyalahkan, kecuali saling membenarkan, membetulkan, saling memberi kebahagiaan. Ya. Jadi mari kita yang hadir di sini, hadirnya kita di sini berarti kita sudah siap untuk disindir oleh Al-Quran. Tetapi yang tidak hadir berarti memang belum siap untuk mendapat sindiran. Padahal Al-Quran itu semua adalah sindiran, kritikan. Seperti surat Al-Asr itu kan sebenarnya juga ayat pengingat kita. Apakah kita tetap beriman? Karena hanya dengan iman itulah kita tidak akan rugi. Dan apakah dengan iman itu kita beramal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, agar kita tidak merugi. Begitu juga setelah kita beramal saleh, apakah kita saling mengingatkan di antara kita? Dengan hadirnya kita di sini, berarti kita siap untuk diingatkan. Tetapi juga bagi yang memberi pengisian atau menceramah seperti saya, maka juga harus siap diingatkan. Karena pengertian watawasau bil haq itu berarti siap untuk memberi peringatan, tapi juga siap untuk diingatkan. Berarti sesudah saya selesai bicara, kalau nanti ada yang mengingatkan saya juga harus siap, ya. Karena siap mengingatkan dan siap diingatkan. Apakah mungkin ada kekeliruan di sana sini, ya, atau ketika mungkin kita tidak kelihatan di masjid, ya, kita akan diingatkan, Pak, kok sudah 9-10 hari nggak kelihatan. Berapa bulan Pak Edi? Sudah 9 bulan 10 hari kok nggak kelihatan. Oh, saya nungguin istri saya sampai melahirkan. Ya, jadi diingatkan, ya, karena namanya jamaah itu tiap hari. Apakah kaki kita berat menuju ke masjid? Insya Allah tidak berat, karena apalagi ada pahala yang dijanjikan, ya. Salatul jamaah khairun min salatul fadli bi sab'i wa isrina darajat. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan tingkatnya 27 derajat, ya. Itu hadisnya. Jadi jangan sampai kita berpikiran nek salat jamaah itu kan yo pamer. Padahal salat itu kan tidak perlu dipamer-pamerin. Maka itu keliru, karena hadisnya bunyinya adalah salat jamaah 27 derajat. Bagi yang belum salat jamaah aktif, maka mari kita mulai setelah atau dimulai Ramadan ini untuk kita saling mengingatkan bila ada yang belum muncul atau tidak ada, mari kita datangi atau kita mungkin tanyakan, ya. Dan yang diingatkan juga tetap gembira, merasa senang diingatkan, karena begitu juga ketika kita nanti keliru, kita juga siap untuk diingatkan. Dan mengingatkan ini juga watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dalam saling dalam keadaan sabar.
untuk saling ingat mengingatkan ini tugas kita sampai kita meninggal dunia atau sampai kita masih bisa mengingatkan, khususnya untuk mengingatkan diri kita dan keluarga kita. Kita terkena ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alangkah dahsyatnya, alangkah ngerinya kalau kita tidak mengingatkan anak kita, istri kita. Ya, apa resikonya kalau kita mengingatkan istri kita? Dimarahi, ya kita marah lagi, ya kan? Marah-marahan. Karena marah yang benar itu dibolehkan, ya. Mengingatkan kepada istri dengan marah yang benar, bukan emosi. Begitu juga istri mengingatkan suami boleh marah yang benar, ya. Karena kita bangun kesiangan, lalu kita digerujuk banyu 1 ember, ya jangan disalahkan, ya jangan disalahkan. 1 ember atau 1 percikan, ya 1 perci aja ya. Yang penting diingatkan dari mulai diisi mungkin atau diciprati banyu sedikit. Ayo bangun sudah, kalau perlu tidak hanya subuh tetapi lebih pagi lagi, apalagi kita sudah terbiasa, ya. Di dalam Ramadan ini bangun jam berapa? Jam 1, lalu tidur lagi bangun jam 3, tidur lagi lalu bangun jam 4. Ya, kita sudah terbiasa, ya. Pak Herman bangun selalu jam 1. Ya Pak Herman. Setelah itu tidur lagi. Ya, kita sudah terbiasa. Maka nanti sesudah Ramadan dilanjutkan. Seperti halnya kalau bulan Sya'ban kemarin kita banyak puasa, itu namanya bisa dianalogikan seperti sholat qobliyah. Lalu Ramadan itu adalah sholat wajibnya, puasa wajib. Lalu nanti ditambah 6 hari Syawal, sholat atau seperti sholat ba'diyah, yaitu 6 hari puasa. Insya Allah akan nilainya sama dengan setahun, karena satu kebaikan, satu amal dinilai 10, maka 30 hari 300 hari, maka 6 hari 60 hari, sehingga totalnya adalah 360 hari. Ini karena saya tidak lama-lama, nanti kalau lama saya juga yang pingsan. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti sholat tarawihnya juga tidak lama ya, pokoknya sebelum sahur sudah selesai. Kurang lebihnya maaf. Kalau saya lihat di pemasukan ini sudah banyak sekali ya, hampir 100 juta rupiah. Alhamdulillah. Berapa tepatnya? Nanti akan dibacakan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.